Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana pentingnya kita kemudian menyadari bahwa di Gelora Indonesia itu yang saat ini sedang dikembangkan itu adalah tentang keberanian. Keberanian yang diharapkan bisa hadir di dalam diri kita agar kita bisa berinovasi, agar kita bisa berkreasi, karena kita sekarang sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kebebasan untuk melakukan yang terbaik dari diri kita, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini Gelora Indonesia sudah berada di 100% ya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini adalah kabar gembira untuk kita semua bagaimana penerimaan masyarakat tentang keberadaan partai ini. Penyambutannya seperti menyambut seorang bayi yang lahir yang sudah lama dinantikan kehadirannya. Dan dalam perjalanannya sambil menyiapkan bagaimana Gelora ini selesai pemberkasannya, di waktu yang sama kita bisa ikuti juga bersama tentang bagaimana sebuah pendekatan baru sistem pengembangan manusia di dalam Partai Gelora ini juga sedang disiapkan dan sudah dilakukan diskusi dan perdebatan panjang ya, paling tidak ada di 8 provinsi ya yang telah dilakukan diskusi dan menguji gagasan tentang sebuah pendekatan baru yang kita beri nama dengan Akademi Manusia Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita sadari bahwa Akademi Manusia Indonesia ini adalah sebuah inovasi ya, sebuah keberanian untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama ya. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus DPN saja yang membuatnya, wilayah dan daerah tinggal melaksanakan, tapi yang dilakukan saat ini adalah bagaimana diskusi-diskusi itu justru dilakukan mulai dari bawah, perdebatan-perdebatan yang ada dari bawah untuk terus menyempurnakan Akademi Manusia Indonesia ini. Yang menarik adalah bagaimana berjalannya nanti Akademi Manusia Indonesia ini. Porsi dari DPN itu justru hanya 40% untuk menentukan apa yang kemudian dipelajari di dalam kelas AMI ya. Ini sebutan dari singkatan dari Akademi Manusia Indonesia. 40% dari DPN ini berarti sebagian besar ya porsinya itu diberikan kepada DPW dan DPD, termasuk kelas itu sendiri. Bagaimana menyiapkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan kebutuhan komunitas, sesuai dengan kebutuhan kelas itu sendiri. Maka sahabat-sahabat sekalian, rasanya ini merupakan support ya, artinya budaya baru dalam sebuah organisasi, bagaimana setiap person di dalam organisasi ini, setiap individu itu didengarkan pendapatnya dan boleh menyampaikan ide-idenya agar semua yang nanti disiapkan ini sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah dan daerah. Dan ini rasanya sebagai sebuah langkah strategis ya untuk meningkatkan kemampuan kita ya, jiwa kepemimpinan di dalam setiap diri orang-orang yang memutuskan bergabung di dalam Gelora Indonesia ini. Jadi kesadaran bahwa kita adalah seorang pemimpin, seorang leader, dengan melatihnya, dengan memanfaatkan kebebasan yang tadi diberikan kepada kita untuk berinovasi dan berkreasi ini, pelibatan ya semua elemen yang ada ini, harapannya bisa menjadi sebuah budaya baru ya, sebagai kumpulan orang-orang yang terbiasa untuk berpikir. Bagaimana setiap kita berlatih untuk berpikir strategis,
dan relevan dengan kondisi kita saat ini, sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, Akademi Manusia Indonesia ini setelah didiskusikan, setelah disampaikan, ya, mengajak semua stakeholder dari DPW, ya, dan DPD-DPD yang ada, dan diperdebatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertajam ide, menyerap aspirasi betul-betul dari level yang paling dekat ke lapangan gitu, sehingga betul-betul apapun nanti yang dikerjakan, apa yang dipelajari, apa yang dikembangkan dalam Akademi Manusia Indonesia ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan betul-betul bisa membawa manfaat gitu. Nah, kenapa kita sebut ini adalah ijtihad baru, ya, yang melibatkan semua pikiran, semua anggota, ya, semua kemudian elemen yang ada dalam organisasi ini, karena kita berharap sebetulnya ada perubahan, ya, karena di era-era sebelumnya ini belum pernah terjadi, meskipun akhirnya tampak seperti ada yang agak canggung, ada yang agak kikuk gitu dengan kebebasan yang diberikan ini, karena mungkin terbiasa dengan menerima instruksi, menerima sosialisasi. Ketika diajak merancang bersama-sama sejak awal, justru sebagian merasa agak sedikit kikuk gitu. Namun tidak masalah dengan itu. Inilah yang disebut nanti dengan istilah design thinking, ya. Ini yang harapannya nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan, karena pelibatan semua elemen inilah yang menjadikan produk baru kita ini betul-betul sesuai gitu. Karena bukan hanya segelintir orang memikirkan, tapi semua orang boleh terlibat untuk menyumbangkan ide, saran sebagai kontribusi terbaiknya untuk terus mempertajam ide arah baru Indonesia ini, merapikan yang saat ini sedang kita kembangkan, yaitu Akademi Manusia Indonesia. Harapannya sebetulnya konsep Akademi Manusia Indonesia ini menjadi smart revolution begitu, ya. Sebuah gerakan serempak dengan justru komposisi di dalam kelas itu sampai dikondisikan di dalam slide AMI yang bisa kita dapatkan ketika diskusi ini dilakukan. Itu porsinya itu sampai 50% gitu, 50-50 gitu. Jadi antara orang-orang yang memang sudah lebih dulu di Gelora dan orang-orang yang datang dan kita sebutnya sebagai leader-leader baru lah gitu di Gelora ini. Jadi betul-betul pewarnaannya menjadi pewarnaan yang masif gitu, dan setiap orang betul-betul terlibat di dalam pengembangan manusia di dalam kelas-kelas Akademi Manusia Indonesia itu. Nah, sebenarnya ini adalah optimisme yang luar biasa bagi kita ketika kelas ini nanti segera dieksekusi. Artinya memang kita perlu mendukung bagaimana AMI ini bisa segera dieksekusi dan dilaksanakan, agar kita bisa merasakan bahwa setiap DPW sampai ke DPD ini, bahkan semua anggota Gelora ini bisa merasakan dan mendapatkan manfaat yang betul-betul bisa menjadi sebuah semangat baru, energi baru. Lebih cepat kita mulai, artinya kalau memang sebagaimana kita sadari setiap organisasi politik, ya, dalam hal ini juga termasuk Gelora, tujuan kita adalah memenangkan pemilu di 2024 nanti. Nah, sehingga manusia-manusia Indonesia yang kita harapkan membawa ide arah baru Indonesia ini betul-betul bisa disiapkan lebih awal. Ketika kita betul-betul bisa menyiapkan lebih awal, dengan pertemuan misalnya digambarkan dalam sebulan bisa 2 kali pertemuan di masing-masing kelas itu, kita masih punya cukup waktu untuk menyiapkan leader-leader terbaik kita untuk sama-sama nanti menjadi tulang punggung yang kita harapkan itu untuk pemenangan di 2024. Kita perlu merebut hati rakyat dengan ide arah baru ini menjadi harapan, sebetulnya harapan baru bagi seluruh bangsa Indonesia, karena nanti 2024 Gelora Indonesia inilah yang akan menjadi gelombang rakyat yang akan ikut bersama-sama mengambil peran
dalam membangun Indonesia, menjadikan Indonesia yang lebih kuat. Bahkan kita memiliki visi bagaimana Indonesia ini menjadi salah satu di antara kekuatan 5 besar dunia. Semoga optimisme ini menjadi optimisme kita bersama, dan sama-sama kita kerjakan, sama-sama kita perbaiki. Kalau nanti ada celah-celah, sama-sama kita benahi, kita cari di mana letak kekurangannya, mana yang perlu disempurnakan, sama-sama kita benahi. Inilah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan harapannya Akademi Manusia Indonesia ini menjadi sebuah wadah yang betul-betul bisa menjadi wadah yang menyiapkan pemimpin-pemimpin baru Indonesia, insya Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.